Dengan adanya sambung asa ini, ya ini waktu yang tepat bagi saya untuk menceritakan semuanya. Ini jujur memang belum ada yang tahu, satupun. Bahkan istri saya juga belum tahu tentang cerita ini. Sayanya yang menolak. Dan itu ternyata menjadi satu penyesalan yang sampai sampai hari ini ya tidak bisa terlupakan. Setelah telepon ditutup, selang 10 menit ada kabar. Katanya Abah di Jakarta meninggal dunia. Mungkin dengan prestasi saya, dengan apa yang sudah saya capai saat ini, mungkin beliau bangga gitu ya. Mungkin iya. Saya kadang mikir begini, hanya untuk menemani orang tua beli sendal saja, saya tidak bisa. Karena bagi saya ternyata, Mbak, membahagiakan orang tua itu tidak sulit. Untuk ibu dan adik saya, mulai hari itu sudah memang harus saya yang melanjutkan. Dan itu tepat 1 tahun setelah bapak saya meninggal. Dengan saya bercerita di sini, saya bisa meringankan beban di benak saya yang selama 13 tahun ya. Ternyata 13 tahun berlalu. Berat sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Susanto. Saya hari ini sudah menjadi seorang ayah. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, Mbak. Bukan dari keluarga yang berada. Ayah saya pekerjaannya serabutan dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya mulai dari ya kerja serabutan lah. Apapun dikerjakan demi keluarga. Seperti itu. Saya besar di desa dengan kehidupan yang ya ala desa, bermain juga di tempat-tempat yang ya di kebun, di pinggir jalan, di sungai seperti itu. Itulah saya. Ya, ayah saya adalah sosok yang bagi saya sangat tegas dan sosok seorang ayah yang tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya, tapi beliau selalu ada ketika anaknya butuh. Apapun kondisinya, ayah saya selalu berusaha untuk memperjuangkan, mengusahakan apapun yang anak-anaknya butuhkan, bukan yang anak-anaknya minta. Gitu, Mbak. Uh, Sebenarnya banyak sekali, Mbak. Mulai dari dulu ketika kecil, sewaktu kecil, kalau saya dengan abah, saya manggilnya abah karena saya dari etnis Madura. Ketika orang tua kita sudah naik haji gitu ya, kita manggilnya abah, sambilnya abah. Ketika kecil, abah itu sosok yang tidak pernah marah. Itu yang sampai hari ini akhirnya saya coba untuk apa tiru gitu ya, dari kehidupan saya ke anak-anak saya, bagaimana sih tidak marah tapi tetap terlihat tegas apapun yang ayah saya minta. Kemudian ketika saya menginjak remaja, saya pernah dulu ketika SMA, itu kelas 3, kebetulan mungkin karena bahasa saya sudah ini Mbak, pekerjaannya sudah tidak menentu gitu ya. Saya mau melanjutkan kuliah, ternyata sama abah tidak diperbolehkan. Sama istirahat dulu nak. Ternyata meskipun saya tidak harus kuliah waktu itu, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar banyak hal di luar malam. Saya ikut kegiatan-kegiatan di masyarakat. Saya banyak belajar dari beliau. Sampai akhirnya suatu saat dan suatu ketika abah saya sakit, itu posisinya jauh Mbak, ada di Jakarta, karena beliau beliau kerjanya kalau di bulan-bulan apa ini, Zulhijjah kalau orang apa, bahasa Arabnya begitu ya, itu kan ngirim hewan kurban ke Jakarta. Beliau sempat sakit di sana, akhirnya dipulangkan sebelum waktunya begitu.
sampai dirawat di rumah sakit itu sampai 3 kali dirawat. Dan ya akhirnya abah pun meninggalnya juga di Jakarta, ya tidak di rumah. Itu sampai 3 kali gitu. Nah, ini yang sebenarnya cukup berat, Mbak. Cukup berat ketika saya harus menyampaikan ini, karena ini jujur memang belum ada yang tahu satupun, bahkan istri saya juga belum tahu tentang cerita ini. Jadi satu ketika di Idul Fitri 2012, ketika itu bulan puasa, Idul Fitri kurang 3 hari, itu abah saya ngajak saya ke pasar. Waktu itu di pasar, ada di salah satu pasar tradisional begitu, ngajak saya ke pasar untuk beli sendal. Ya, hanya beli sendal sebenarnya. Nah, ketika abah ngajak saya ke toko untuk masuk untuk milih-milih sendal, mungkin beliau pingin ya ditemani begitu. Kalau biasanya kan saya ditemani. Mungkin ketika itu apa sudah sakit-sakitan waktu itu, diajak ke toko, sayanya yang menolak. Karena saya ketika itu ada perlu ke toko sebelahnya untuk beli sesuatu begitu. Akhirnya apa, saya tinggal sendiri, saya ke toko yang lain. Nah, setelah itu, setelah saya balik ke tempat Abah, ternyata Abah tidak kemana-mana. Abah tetap di motor, tidak jadi beli sendal. Oke, pulang. Setelah pulang, dan itu ternyata menjadi satu penyesalan yang sampai hari ini ya tidak bisa terlupakan. Eh, apa nggak ngomong apa-apa? Apa hanya bilang, sudah bah, nggak jadi le, pulang saja. Kamu sudah selesai lah yang beli-beli. Sudah bah, ya wis, ayo pulang. Senyum biasa, jadi tidak ada raut wajah marah, kecewa, atau yang bagaimana, enggak. Biasa, apa senyum, kita pulang, sampai di rumah, ya biasa, lebaran saya ke rumah, pulang, sungkem ke abah sama ibu, biasa. Enggak ada yang memperlihatkan, oh kemarin seperti ini apa, enggak ada, Mbak. Nah, yang membuat saya akhirnya menyesal itu gini, Mbak. Setelah Idul Fitri selesai, kemudian berganti 2 bulan kemudian, Idul Kurban kan. Nah, hari raya Idul Kurban, seperti biasa, abah saya berangkat ke Jakarta untuk menjualkan sapi milik tetangga, karena ada jeragan sapi yang biasa ngirim ke Jakarta. Waktu itu ada 60 sapi kalau tidak salah. Abah ngirim ke Jakarta, eh, dan saat itu Hamin 2 Lebaran Idul Adha, sore saya ditelepon sama abah. Kita ngobrol biasa melalui telepon. Setelah itu hampir maghrib, abah telepon sama ibu. Ya, hampir 30 menitan. Nah, setelah telepon dengan ibu, azan maghrib, ditutuplah HP. Teleponnya ditutup. Setelah telepon ditutup, selang 10 menit ada kabar. Katanya abah di Jakarta meninggal dunia. Ya, Hanya 10 menit setelah ngobrol dengan ibu. Dan ketika saya diberitahu oleh tetangga itu, kalau abah katanya meninggal, saya coba cross check ke nomor HP-nya, ke nomor HP teman-temannya, gitu, untuk memastikan bener enggak kabar ini. Akhirnya setelah 15 menit berusaha untuk menghubungi, nyambung, dan teman-temannya memang menyampaikan bahwa abah saya memang sudah meninggal. Nah, saat itulah tanpa sadar saya ingat dengan sendalnya, dan itu cukup berat. Ya, mohon maaf.
Dan belum ada yang bagus. Ya, mungkin yang membuat akhirnya kenapa ya? Saya merasa bersalah. Mungkin remeh sekedar sendal. Tapi seandainya saat itu saya menemani abah saya, mungkin abah akan lebaran pakai sendal baru. Karena setelah lebaran saya sungkem ke beliau, saya lihat betul sendal yang beliau pakai adalah sendal yang setiap hari beliau pakai sebelumnya. Memang tidak beli lagi, memang tidak beli yang baru. Dan itu bagi saya, apa ya, saya bukan satu kesalahan yang bagaimana, bukan. Saya kadang mikir begini, hanya untuk menemani orang tua beli sendal saja, saya tidak bisa. Saya hanya takut beliau kecewa dengan itu. Mungkin dengan prestasi saya, dengan apa yang sudah saya capai saat ini, mungkin beliau bangga gitu ya. Mungkin iya. Tapi yang membuat saya tidak bisa bangga adalah ketika apa butuh saya hanya untuk menemani dia beli sendal. Tidak bisa. Padahal saya dengar cerita dari Bude, dari ibu saya sendiri, bagaimana abah saya merawat saya sejak kecil. Bahkan ketika saya harus tertidur di ruang tamu atau ruang tengah, abah itu tidak berani gendong saya untuk pindah ke kamar. Hanya karena saya takut terbangun. Jadi beliau jaga sampai saya terbangun. Jangankan ada yang rame, nyamuk pun itu beliau jaga. Nah, sedangkan saya yang harusnya bisa dan ada kesempatan hanya menemani beliau sampai ke toko sendal saja, saya tidak bisa. Karena setelah itu memang saya tidak ketemu Mbak. Jadi beliau berangkat ke Jakarta sampai akhirnya meninggal itu, memang beliau tidak pamit ke saya. Jadi 3 hari sebelum beliau berangkat itu, paginya saya sowan ke beliau karena beliau sakit, riwayatnya jantung koroner. Jadi kena jantung koroner sampai 3 kali masuk rumah sakit, lama. Nah, karena kondisi beliau yang kurang sehat bagi menurut keluarga gitu ya. Jadi saya coba merayu beliau untuk tidak berangkat lagi ke Jakarta, untuk tidak tidak menjual apa sapi lembunya tetangga gitu. Dan beliau jawab ya. Beliau jawab ya, saya tidak akan berangkat. Ternyata hari itu beliau telepon saya jam setengah 4 sore. Beliau sudah ada di Jawa Tengah. Dan beliau hanya minta tolong telepon ke saya untuk menitipkan ikat pinggangnya karena tertinggal di rumah ke temannya yang belum berangkat. Di situ saya baru tahu kalau abah saya sudah berangkat ke Jakarta dan pulang sudah tidak ada. Ya, jadi salah satu alasan akhirnya hari ini saya menceritakan semuanya. Yang pertama, mungkin dengan ini saya bisa sedikit eh, meringankan beban yang ada di benak. Saya mau cerita ke siapa juga bingung. Saya mau cerita ke ibu, kasihan ibu nanti inget apa lagi. Saya cerita ke istri, ya kalau ternyata istri nanti juga kuat dan mau menerima apa cerita saya. Akhirnya saya berpikir dengan adanya sambung asa ini, ya ini waktu yang tepat bagi saya untuk menceritakan semuanya. Dan apalagi dengan seperti ini cerita saya bisa saya abadikan di sini. Mungkin teman-teman yang lain di luar sana yang hari ini masih ada orang tua gitu, ada kesempatan sekecil apapun, yuk
bahagiakan mereka. Karena bagi saya ternyata Mbak, membahagiakan orang tua itu tidak sulit. Orang tua itu tidak yang minta anaknya belikan mobil, rumah yang bagus, enggak. Kita ada ketika beliau butuh. Itu insya Allah sudah membahagiakan mereka. Dan itu sudah saya rasakan hari. Ya, akhirnya dengan kejadian itu, Mbak, saya berpikir bahwa saya tidak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan. Apapun itu. Dalam segala hal, dalam segala ruang dan waktu, kesempatan sebaik apapun, sekecil apapun, harus saya manfaatkan sebaik mungkin. Baik itu di mungkin pekerjaan, kesempatan kita untuk bisa ketemu dengan orang, bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena ternyata eh, dengan dari hal-hal yang kecil itu, kita bisa meraih hal-hal yang besar. Dan mulai saat itu, saya bahkan sudah berjanji dalam hati, sudah saya niatkan, apapun yang saya lakukan, dan itu baik menurut Tuhan, dan apapun yang saya lakukan ketika itu ada pahalanya, memang sudah saya niatkan untuk apa? Untuk menebus satu kesalahan yang sampai hari ini memang cukup berat bagi saya untuk melupakan itu. Dan saya bercerita di sini bukan untuk ketika setelah selesai cerita ini kemudian saya akan melupakan, enggak. Sepertinya akan semakin melekat, dan ya mudah-mudahan dengan saya bercerita di sini saya bisa meringankan beban di benak saya yang selama 13 tahun ya. Ternyata 13 tahun berlalu, berat sekali. Lumayan, lumayan ya. Ada satu apa ya? Terasa ada yang sudah berkurang. Saya sudah menyampaikan semuanya, dan melalui sambung asa ini saya juga ingin menyampaikan kepada abah saya yang sedang di sana bahwa apa yang selama ini beliau katakan, dia sampaikan, mungkin beliau marah dan lain sebagainya, semuanya benar dan semuanya untuk masa depan saya. Terima kasih, dan saya hanya bisa mohon maaf. Mudah-mudahan beliau di sana sesuai dengan mimpi saya yang terakhir. Beliau ada di mimpi saya itu dengan senyuman yang sangat tampan sekali, Pak. Itu mimpi saya yang terakhir ketemu dengan apa saya. Terima kasih Pak Edi udah mau bercerita. Disambung asa. No, it's for you. Bukan untuk sahabat sambung asa. It's for yourself. Ya. 13 tahun loh. 13 tahun. 13 tahun. Keren. Dan sampai hari ini ketika saya lewat di situ, di depan toko itu, di pasar itu, saya selalu ingat beliau. Tokonya masih ada? Ada. Sampai hari ini masih ada. Dan satu hal yang akhirnya ini, Mbak, membuat saya agak lega gitu ya, agak lega, tapi sekaligus juga membuat saya lebih ini lagi ya, merasa punya tanggung jawab lebih lagi adalah di mimpi saya yang terakhir di rumah Abah itu. Mimpi itu sangat nyata. Saya ngirim bekal, ada bekal 2 rantang, ada nasi sama lauknya, hanya 2 rantang saja. Saya antarkan ke beliau. Beliau ada di satu rumah kecil tapi bagus, bersih, ada tokonya.
Beliau sedang di teras, duduk-duduk. Sambil duduk santai, saya antarkan nasinya, beliau makan. Nyata sekali, makan habis setengah, kemudian sisa nasi dan lauknya diberikan ke saya. Dengan kalimat beliau yang saya ingat sampai hari ini. Le, apa wis cukup? Iki terus no awakmu. Mungkin kalau bahasa Indonesianya, nah, apa sudah cukup? Ini lanjutkan untukmu. Dan bagi saya, kemudian setelah itu saya artikan sendiri bahwa, oke, berarti tanggung jawab Abah untuk ibu dan adik saya, mulai hari itu sudah memang harus saya yang melanjutkan. Dan itu tepat 1 tahun setelah Abah saya menikah. Dan ketika itu juga, saya baru menerima dan saya baru betul-betul yakin bahwa Abah saya sudah meninggal. Jadi selama setahun itu saya belum merasa kalau Abah saya meninggal. Saya masih merasa bahwa Abah saya masih di Jakarta, masih kerja, dan masih akan pulang. setahun. Ya, setahun. Setelah mimpi itu, saya baru betul-betul sadar bahwa ya, Abah saya memang sudah meninggal. Saya harus melanjutkan amanah dari beliau, tugas untuk menjaga ibu saya dan adik-adik saya. Mimpi itu seperti penyerangan pada sampai. Ya, banget. Dan itu sangat nyata sekali. Ya, saya anak sulung, adik saya perempuan. Ketika abah saya meninggal, adik saya masih di pesantren. Makanya ketika abah saya sudah meninggal, saya kuliah kurang berapa itu ya? Oh, baru lulus kuliah. Abah saya meninggal, adik saya mau kuliah, sama ibu sebenarnya sudah pulang, sudah diminta untuk pulang saja. Apa yang mau dibuat biaya kuliah kalau dilanjut? Karena saya teringat rantangnya abah. Saya bilang, Bismillah bu, insya Allah meskipun abah sudah meninggal, ini mimpi beliau. Dulu abah juga pernah pesan, adikmu yo harus sama dengan kamu. Kalau kamu lulus S1, adikmu juga harus lulus S1, gimana pun caranya. Saya teringat lagi dengan mimpi saya itu, ya akhirnya alhamdulillah adik saya lulus sampai di S1, dan hari ini adik saya sudah ngajar di salah satu lembaga pendidikan swasta dekat rumah. Happy ending ya. Oke. Ini bukan pesan untuk siapapun. Sebenarnya ini pesan untuk saya secara pribadi, bahwa ketika kita masih punya keluarga, apalagi orang tua, entah itu ayah, ibu, atau bahkan ketika beliau masih ada keduanya, bahagiakan beliau apapun caranya, karena tidak harus mahal. Minimal jangan kecewakan beliau. Itu saja.